Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, pada kesempatan ini kami dari kelompok 5 akan membuat video mengenai tugas, yaitu merancang teks prosedur yang kami akan videokan, yaitu mengenai judul bagaimana cara menganalisis data menggunakan rumus matematika dan juga rumus statistika. Sebelum ke video lebih lanjut, di sini saya akan memperkenalkan kelompok anggota Lina. Yang pertama, perkenalkan saya, Salsabila Auliazara dari kelas 11 AKL 1. Perkenalkan, nama saya Opi Oktavia Ramadhani dari kelas 11 AKL 1. Perkenalkan, nama saya Rani Indrianur dari kelas 11 AKL 1. Perkenalkan, nama saya Imsi Rohimah dari kelas 11 AKL 1. Perkenalkan, nama saya Susilawati dari kelas 11 AKL 1. Perkenalkan, nama saya Anggi Canti dari kelas 11 AKL 1. Baiklah, selanjutnya di sini kami akan memaparkan yang pertama adalah mengenai definisi yang berkaitan dengan rumus matematika dan juga rumus statistika, dan yang terakhir adalah menjelaskan langkah-langkah bagaimana cara menganalisis data serta menginput data berdasarkan rumus matematika serta rumus statistika. Untuk itu, yuk kita simak video berikut ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu rumus matematika. Rumus matematika digunakan untuk melakukan perhitungan terhadap nilai yang ada pada sel tertentu dengan menggunakan operasi hitung atau matematika seperti pertambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, serta perpajakan. Untuk lebih lanjut, saya kembalikan kepada Opi untuk menjelaskan apa itu fungsi serta apa itu rumus matematika. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi rumus matematika. Rumus matematika memiliki dua rumus. Yang pertama rumus sum dan yang kedua rumus sumit. Fungsi rumus sum digunakan untuk menjumlahkan data yang terdapat pada beberapa sel. Baiklah, penjelasan berikutnya akan saya berikan kepada Rani Indrianur agar menjelaskan rumus sum. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi rumus sum, yaitu fungsi sum digunakan untuk menjumlahkan data yang terdapat pada beberapa sel. Rumusnya adalah sama dengan sum dalam kurung nomor 1, nomor 2, kurung tutup. Baik, penjelasan berikutnya saya berikan kepada Susilawati untuk menjelaskan rumus statistika. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu rumus statistika. Rumus statistika adalah sebuah fungsi yang berguna untuk mendapatkan gambaran statistik data seperti rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah, standar deviasi, dan lain-lain. Langsung saja pada jenis-jenis rumus statistika. Yang pertama, rumus fungsi average. Fungsi average berfungsi untuk mencari atau menghitung nilai rata-rata dari sederetan angka atau numerik dalam suatu range. Rumusnya yaitu sama dengan average dalam kurung number 1, number 2. Untuk penjelasan berikutnya, saya serahkan kepada Anggi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan fungsi rumus max. Fungsi max digunakan untuk mencari nilai tertinggi atau nilai maksimum dari sederetan data angka atau numerik dalam suatu range. Rumusnya, max sama dengan dalam kurung number 1, number 2, tutup kurung. Baiklah, penjelasan selanjutnya adalah Iin Siti Rohimah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai definisi fungsi min. Fungsi min digunakan untuk mencari nilai terendah atau mencari nilai minimum dari sederetan angka atau numerik dalam satu range. Rumusnya adalah sama dengan min, kurung buka, number 1, number 2, kurung tutup. Baik, penjelasan selanjutnya saya berikan kepada Salsabila untuk menjelaskan rumus count. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu rumus count dan juga rumus count if dalam rumus statistika. Yang pertama adalah rumus count. Fungsi rumus count digunakan untuk menentukan berapa banyak data yang terdapat dalam range tertentu. Fungsi dasar atau rumus dasar fungsi count if ini adalah sama dengan count dalam kurung number 1, number 2, tutup kurung. Sedangkan fungsi rumus count if itu digunakan untuk menentukan berapa banyak data yang terdapat pada range tertentu berdasarkan kriteria atau kondisi tertentu. Rumus dasarnya yaitu sama dengan count if dalam kurung range, kriteria, tutup kurung.
Nah guys, itu tadi yaitu rumus matematika serta rumus statistika. Ada berbagai macam rumus-rumus yang digunakan untuk menginput data berdasarkan rumus matematika maupun rumus statistika. Untuk penjelasan lebih lanjut bagaimana cara langkah-langkah menginput data dalam komputer menggunakan rumus tersebut, yuk kita simak video berikut ini. Di sini, di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menginput data menggunakan rumus matematika serta rumus statistika. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai input data menggunakan rumus matematika ya. Nah, sudah diketahui ya, di sini ada laporan penjualan toko Abadi Jaya. Ya, di sini ada nama barang, harga satuannya, jumlah barang, kemudian yang ditanyakan adalah berapa total bayar, diskon, total bersih, kemudian penjualan, nilai tertinggi, terendah, dan rata-rata. Nah, seperti yang kita ketahui, rumus matematika ini ada dua rumus ya, ada fungsi sum dan juga fungsi sum if. Nah, saya di sini hanya menggunakan satu fungsi saja ya, hanya rumus sum. Nah, di dalam rumus matematika itu melibatkan operator hitung, ya, seperti pertambahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, di masing-masing operator hitung itu ada tanda-tanda yang digunakan. Nah, untuk itu kita harus menyimak video ini secara bersama-sama dan ditelaah dengan baik dan benar. Oke, yang pertama adalah bagaimana cara mengetahui total bayar. Nah, langkah yang pertama adalah kita klik sel yang akan kita analisis atau akan kita hitung. Kemudian kita yang kedua klik sama dengan ya di keyboard laptop kalian. Kemudian kita sorot sel C6 karena harga satuan dari meja itu 150. Kemudian kita menggunakan operasi perkalian karena jumlah barang dari meja itu ada 20 dengan harga satuan 150. Berarti kita harus mengkalikan ya antara harga satuan dengan jumlah barang. Kali tandanya adalah seperti bintang. Ya, kemudian setelah dikalikan kita sorot sel D6. Kemudian kita enter. Baik, saya ulangi. Klik sama dengan sorot sel C7 kali dan sorot D7 sama dengan. Oke. Kita bisa menggunakan cara cepat, yaitu dengan cara memblok dari sel pertama atau E6, tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Oke, yang kedua, bagaimana cara menentukan diskon dari meja? Karena ternyata meja ini ada diskon untuk pembelian barangnya 10%. Nah, caranya adalah yang pertama klik sama dengan kita sorot sel E6 total bayar dikalikan dengan diskon. Nah, diskonnya kebetulan 10%. 10% kali. Oke, enter ya. Saya ulangi, kita klik sama dengan, kemudian kita sorot sel E7 kali dengan 10%. Kita dengan cara yang cepat aja ya untuk memudahkan. Oke, yang ketiga adalah bagaimana cara mengetahui total bersih. Total bersih adalah total keseluruhan, yaitu dari total bayar, diskon kalau ada misalkan PPN ya. Di sini tidak ada PPN, hanya ada total bayar dan juga diskon. Caranya adalah klik sama dengan, kemudian kita sorot E6. Nah, karena ada diskon berarti dari total bayarnya 3 juta harus dikurangi dengan diskon nih 300.000. Nah, berarti harus menggunakan operator hitung pengurangan, yaitu tandanya adalah strip ya. Kemudian kita sorot sel F6. Kita enter. Saya ulangi, klik sama dengan, kemudian sorot sel E7 dikurangi dengan sel F7. Enter. Oke, seperti ini. Lalu bagaimana cara mengetahui total penjualan? Untuk total penjualan ada kata total, berarti untuk menjumlahkan dari sel E6 sampai dengan E10, karena E11 itu sel yang harus kita tentukan ya. Nah, caranya itu menggunakan rumus sum. Nah, rumus sum itu digunakan untuk menjumlahkan data yang terdapat pada beberapa sel. Caranya adalah klik sama dengan, kemudian tulis sum. Kemudian kita blok dari sel E6 sampai dengan E10.
tutup kurung, enter. Nah, sudah otomatis ya, bahwasanya ketika kita mengklik sum, mencari nilai total penjualan itu sudah ada. Nah, ternyata total bayar dari meja dan dari meja, kursi, jam dinding, t-shirt, kemudian sepatu itu total bayarnya 7.850.000, sedangkan diskonnya 785.000 dan total bersihnya 7.065.000. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai rumus yang kedua, yaitu rumus statistika. Di dalam rumus statistika ada 5 rumus. Yang pertama rumus average, max, min, count if, dan juga count. Nah, di sini saya akan menjelaskan kelima rumus tersebut. Yang pertama adalah rumus average, yaitu digunakan untuk mencari atau menghitung nilai rata-rata dari sederetan data angka atau numerik dalam suatu rank. Nah, rumus dasarnya adalah sama dengan average dalam kurung nomor 1, nomor 2. Nah, kita akan praktekkan ya. Yang pertama adalah kita sorot selnya, kemudian kita klik sama dengan, kemudian kita tulis average, kemudian kita sorot dari sel E6 sampai dengan E10, kita tutup kurung, enter. Nah, ternyata nilai rata-rata dari total bayar itu adalah 1.570.000. Yang kedua, bagaimana total bayar nilai rata-rata dari diskon? Sama ya, klik sama dengan average, kita blok dari sel F6 sampai dengan F10 dalam kurung, enter. Sama ya, average, sorot selnya dalam enter. Oke. Nah, yang kedua adalah fungsi max, digunakan untuk mencari nilai tertinggi atau nilai maksimum dari sederetan data angka atau numerik dalam suatu rank. Berarti mencari nilai tertingginya nih. Nah, rumus dasarnya adalah sama dengan max dalam kurung nomor 1, nomor 2. Oke, kita coba. Seperti biasa kita klik sama dengan, kemudian kita klik max, kemudian kita sorot dari sel E6 sampai dengan E10, kemudian kita tutup kurung, lalu enter. Ternyata sudah ada isi ya. Nah, oke. Nilai maksimum dari diskon itu adalah 300.000 dan nilai maksimum dari total bersih adalah 2.700.000. Yang ketiga adalah mencari fungsi min, digunakan untuk mencari nilai terendah atau nilai minimum dari sederetan data angka atau numerik. Ya, rumus dasarnya adalah sama dengan min dalam kurung nomor 1, nomor 2. Ya, langkah pertama adalah kita klik sama dengan, kemudian kita tulis min. Oke. Kita blok dari sel E6 sampai dengan E10 ya. Jangan melebihi ya. Kemudian kita tutup kurung lalu enter. Oke, kita accountingkan dulu supaya ada nilai rupiahnya ya. Kemudian untuk diskonnya berapa nilai terendahnya? Kita min, blok dari sel F6 sampai F10, enter. Nah, ternyata sudah diketahui nih nilai tertingginya, nilai terendah sampai dengan nilai rata-rata. Ternyata mudah dengan menggunakan rumus-rumus yang ada dalam rumus matematika mudah. Oke, baik, itu tadi ya penjelasan mengenai 3 rumus ya dari rumus statistika. Yang keempat adalah rumus count dan juga rumus count if. Nah, di sini sudah ada laporan atau data yang akan kita analisis, yaitu laporan masa kerja karyawan sampai dengan bulan Desember 2017. Ini bisa menggunakan dua rumus sekaligus, yaitu rumus count dan juga rumus count if. Yang pertama kita akan menggunakan rumus count dulu. Apa itu rumus count? Fungsi count digunakan untuk menentukan berapa banyak data yang terdapat dalam rank tertentu. Rumus dasarnya adalah sama dengan count dalam kurung nomor 1, nomor 2. Nah, caranya kita klik sama dengan, kemudian kita tulis count ya. Klik.
Kita sorot dari sel D5 sampai dengan D11. Tutup kurung, lalu enter. Dalam sel D5 sampai dengan D11 itu ada berapa data? Ternyata ada 7. Ternyata jumlah hari libur selama bulan Desember itu ada 7. Oke, yang kedua adalah rumus CONIF, yaitu digunakan untuk menentukan berapa banyak data yang terdapat pada rank tertentu berdasarkan kriteria atau kondisi. Oke, kita akan menghitung jumlah karyawan dalam bulan Desember ini ya. Oke, kita klik sama dengan CONIF. Nah, ranknya adalah masa kerja dalam tahun. Berarti kita blok dari sel C5 sampai dengan sel C11. Kemudian kita absolutkan. Caranya adalah menekan F4 pada keyboard laptop kalian. Nah, hingga muncul seperti ini. Kemudian kita sorot kriterianya, yaitu mensorot masa kerja. Yang ini dengan cara klik titik koma. Kemudian kita sorot sel E5. Di sini adalah berapa sih jumlah karyawan yang memiliki masa kerja kurang dari 1 tahun. Nah, kita tutup kurung dan enter. Ternyata 0 karyawan yang memiliki masa kerja kurang dari 1 tahun. Kita sama ya, CONIF. Kemudian kita sorot ranknya. Klik absolutkan. Klik titik koma. Kemudian kita sorot sel E6. Oke, masih ya. Kemudian cara mudahnya seperti tadi ya, blok, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, sudah diketahui ternyata ada dari sel F8, kita lihat ternyata ada 5 karyawan yang memiliki masa kerja lebih dari 3 tahun. Jadi mudah sekali menggunakan rumus count dan juga CONIF ini untuk memudahkan kita mengetahui berapa banyak data menggunakan kondisi atau kriteria tertentu. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai bagaimana cara menginput data menggunakan rumus matematika maupun rumus statistika. Semoga di video ini dapat membantu kalian dalam menganalisis data menggunakan 2 rumus tersebut dan memudahkan kalian untuk memahaminya dan menganalisisnya dengan baik, tepat, dan cermat. Untuk itu, mohon maaf apabila ada kesalahan dan happy watching!